几位长插什么手啊？也忒不要脸！不吃神兵利器，险些将为……闭嘴！我与师妹说话，就拭目以待。谢红尘便已是气动境，你不过……启禀长老，弟子所……这是不是也破坏了宗门的规矩？ Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Seperti biasa untuk pagi hari ini, kita akanlah melanjutkan tonghua dari Martial Peak atau Yangkai si tukang sapu overpower. Untuk di part sebelumnya, kita telah melihat kalau Yangkai hampir saja terbantai, tetapi mereka kedatangan dari Suian, membuat beberapa murid dari balai hukuman haruslah terluka. Tetapi kepergian mereka langsunglah dihadang oleh Ji Hongzhen sebagai murid kedua dan juga sebagai ketua dari balai hukuman. Di sana mereka berdebat satu sama lain. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Ji Hongzhen tidak terima dengan kedekatan mereka berdua, mempertanyakan kepada Suian mengapa dia menyukai seorang pria yang masihlah berada di 3 lapisan cermin Yuan Qi. Tetapi Suian menjawabnya, dia tidak perlu ikut campur tentang hubungan mereka berdua. Sontak untuk Ji Hongzhen, dia sama sekali tidaklah terima dengan semua ini dan langsunglah meremehkan Yangkai serta menghina-hina dirinya. Kalau dia yang baru saja mencapai 3 lapisan Yuan Qi, tetapi sudah begitu sangatlah sombong dan merasa dirinya begitu sangatlah kuat. Padahal dia waktu dulu telah mencapai lapisan Yuan Qi, dia adalah orang yang paling terhormat dan juga tidaklah seperti Yangkai yang bisa bersikap sombong kepada seluruh para murid. Padahal mah dia juga inginlah dihormati ya. Lalu Suian pun meminta kepada Ji Hongzhen untuklah minggir dari sini sekarang juga, karena ada beberapa orang yang terluka parah, jadi dia haruslah menyembuhkannya. Tetapi Ji Hongzhen langsunglah berkata, tidak ada seorang pun yang bisa untuklah pergi ataupun meninggalkan tempat ini. Dan dia memerintahkan seluruh para murid balai hukum untuklah menghadang Suian. Dan juga laporkanlah kepada tetua yang paling tua atau tetua pertama untuklah mempertanyakan apakah Yangkai perlu dibebaskan atau sama sekali tidak. Sementara itu untuk Sumu dan juga Wei Zhuang telah berada di tempat tetua. Di sini mereka berdua sedanglah melaporkan sesuai kejadian yang mereka alami, yang dimana Wei Zhuang meminta hukuman mati untuklah Yangkai karena dia telah menggunakan sebuah senjata rahasia dalam menghabisi nyawanya. Tetapi Sumu membela kepada Yangkai kalau dia memang jauh lebih kuat daripada Wei Zhuang. Lantas mereka berdua yang tidak terima langsunglah berdebat satu sama lain. Dan untuk keempat tetua yang berada di depannya meminta kepada mereka untuklah diam sejenak. Dan kita tidaklah tahu yang mana tetua pertama, yang mana tetua kedua. Namun ada salah satu tetua mempertanyakan kalau kekuatan Wei Zhuang sendiri tidaklah cukup untuk dikalahkan oleh orang lain. Terutama untuk Yangkai masihlah berada di murid luar, sudah pasti untuk rananya di bawah Wei Zhuang. Jika dia tidak menggunakan senjata, mungkin dia tidak akan pernah bisa untuk mengalahkannya. Waduh, meremehkan lagi ya. Dan juga ada sebuah aturan klan, murid tidak boleh menggunakan senjata dalam selama pertarungan tersebut. Dan Yangkai telah berhasil menghancurkan salah satu armor milik dari Wei Zhuang. Jelas itu sudahlah melanggar aturan. Jadi dia juga haruslah mendapati hukuman. Dan tetua jenggot hitam langsunglah mempertanyakan kembali, bukankah Wei Zhuang sama saja? Dia juga telah menggunakan harta rahasia sebagai pertahanan. Bukankah itu melanggar sebuah peraturan? Dan bagaimana cara mengatasi semua ini? Karena mereka berdua telah menggunakan senjata rahasia. Dan tetua berjenggot hitam ini sepertinya tetua kedua ya. Di sini dia mempertanyakan bagaimana jika kondisinya kalau Yangkai telah dikalahkan oleh Wei Zhuang yang masih memiliki harta rahasia. Mungkinkah mereka juga akan melakukan diskusi seperti ini?
Mendengar pernyataan dari tetua kedua, mereka semua langsunglah terdiam dan Wei Zuang langsunglah mengambil kesempatan dalam kesempitan untuklah meminta maaf kepada Su Mu. Waduh, iya ini juga bagian rencana darinya ya. Sebab dia telah mengakui kesalahannya, maka ya untuk semua tetua di sini tidak bisa untuklah menyalahkannya. Jadi dia tidak bisa untuklah dihukum lagi. Apalagi ya dia tetua pertama. Lalu salah satu tetua di sana juga berkata, untuk Wei Zuang memang salah, tetapi Yang Kai membuat kesalahan yang begitu besar, yang dimana dia memegang senjata dan hampir saja menghabisi nyawa dari Wei Zuang. Dan masalah ini benar-benar berdampak sangatlah buruk bagi pavilion pedang mereka, dan Yang Kai haruslah dihukum berat. Sontak untuk tetua kedua juga tidak terima. Bagaimana mereka memperlakukan para murid tidak begitu adil seperti ini. Untuk Yang Kai haruslah dihukum berat. Sedangkan untuk Wei Zuang yang secara terang-terangan mempergunakan harta rahasia pertahanan, tetapi dia tidaklah dihukum hanya dengan sekedar meminta maaf saja. Baginya itu sangatlah tidak adil. Seharusnya mereka sebagai tetua dari pavilion bisalah memperlakukan adil untuk para murid lainnya dan tidak membedakan status mereka masing-masing. Namun tetap saja ada salah satu tetua yang masihlah ngotot kalau Yang Kai haruslah dihukum berat atau dihukum mati. Karena jelas-jelas dialah yang memegang senjata dan berniat untuklah menghabisi nyawa cucunya. Sedangkan untuk Wei Zuang sendiri, dia ini hanya menggunakan harta rahasia pertahanan, jadi tidak akanlah begitu berdampak buruk. Ya, begitu aja terus ya muter-muter. Karena pembahasannya muter-muter di situ terus, tetua kedua langsung mempertanyakan, apakah orang-orang yang berasal dari balai hukuman telah berhasil menyelidiki dan memberikan bukti kepada mereka semua kalau Yang Kai telah memegang sebuah senjata. Untuk saat ini, balai hukuman memang tidaklah bisa membuktikan Yang Kai memegang sebuah senjata rahasia. Tetapi mereka sudahlah melihat dengan begitu jelas kalau Yang Kai telah memegang sebuah senjata dalam pertarungan. Waduh, berarti ya tetua-tetua yang berada di sini gampang benar dibodohi. Mereka hanya bisa mendengar sebuah informasi dan langsunglah percaya, tidak langsung datang untuklah membuktikan apakah itu energi ki atau itu senjata. Dan hanya tetua kedua sajalah yang terlihat begitu pintar. Bukankah mereka sudah mengetahui setiap orang yang berlatih bela diri, jika mereka telah berhasil memenuhi vitalitasnya, maka mereka bisa membuat sebuah senjata. Dan jika memang Yang Kai bisa melakukan semua ini, apakah itu juga dianggap sebagai pelanggaran? Tetapi ya, untuk semua tetua di sini tidaklah percaya Yang Kai hanya berada di cermin Yuanqi tahap ketiga. Sangatlah mustahil untuk Rana seperti itu bisa membentuk sebuah senjata dari energi spiritualnya. Dan tetua kedua langsunglah menjawab, tidak ada yang tidak mungkin di dunia bela diri. Dan tetua kedua tetaplah tidak terima kalau Yang Kai akanlah dihukum berat. Jika memang inginlah dihukum berat, mereka sendirilah yang harus membuktikan apakah itu adalah senjata rahasia atau itu senjata yang dikumpulkan dengan energi ki milik dari Yang Kai. Dan itulah dia tekankan. Tidak sampai di situ juga, tetua kedua langsunglah menyinggung tetua pertama. Untuk mereka sebenarnya tidak bisa untuklah memberikan hukuman kepada Yang Kai. Sebab mereka ini hanyalah tetua, tidak berhak untuklah memutuskan semua ini. Yang berhak memutuskan semua ini sudah pasti pemimpin sekte mereka. Dan singgungannya, apakah tetua pertama ini menganggap dia adalah ketua atau pemimpin sekte ini yang suka-suka untuklah memutuskan semua hukuman para murid. Tidak lama dari itu, masalahnya bertambah. Ada salah satu murid dari balai hukuman memberitahu kalau Su Yan datang untuklah mengacak-ngacak. Mendengar itu, tetua pertama langsunglah mengambil peluang ini untuklah menjatuhkan tetua kedua. Kalau dia ini tidaklah berada di tengah-tengah dan berada di pihaknya Yang Kai. Jadi untuk diskusi ini sama saja sia-sia karena mereka tidak berada di tengah-tengah.
Lantas untuk tetua kedua tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena Suyan sudah sangatlah mengacau. Di dalam hatinya dia cukuplah begitu kecewa kepada Suyan karena dia terlalu bertindak terburu-buru. Untuk Sumu, dia pun meminta kepada tetua kedua ataupun kakeknya dalam menyelamatkan Yang Kai. Dia tidak boleh berhenti di sini karena Yang Kai telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Jika dia melepaskan seperti ini, maka hutang dia tidak akanlah terbayarkan. Lalu untuk tetua pertama, langsunglah memerintahkan murid tersebut beritahu kepada seluruh para murid yang berada di sini kalau Yang Kai akanlah dihukum berat. Dan untuk Suyan, Sumu, dan juga Wezuang, masalah ini akanlah selesai dan dibiarkan begitu saja. Namun secara tiba-tiba murid tersebut langsunglah terpental ke dalam. Dan semua itu ulah dari tetua Meng. Tidak sampai di situ juga, tetua Meng langsunglah duduk di kursi pemimpin sekte. Hal ini membuat tetua pertama langsunglah koar-koar dan menyuruhnya untuklah turun sekarang juga. Dan tetua Meng meminta kepada dia untuklah jangan buru-buru dan janganlah marah kepadanya. Di sini dia hanyalah datang untuk menyampaikan pesan kepada mereka semua. Dan pesan ini berasal dari pemimpin mereka. Untuk membuktikan kalau dia telah diperintahkan oleh sang pemimpin dengan cara memperlihatkan liontin giok miliknya. Pesan pertama dari sang pemimpin, Yang Kai adalah murid yang begitu berbakat. Sekarang dia telah berada di kultivasi 3 lapisan Yuan Qi, maka dia sudah berhak untuklah menjadi murid dalam. Dan untuk permasalahan ini semua haruslah dilupakan karena tidak ada yang dilukai dan juga tidak ada yang dirugikan. Jika mereka masih mencoba untuklah menentang, maka mereka juga haruslah dihukum bersama-sama. Mendengar itu, semuanya terdiam dan langsunglah bubar dari sana. Akan tetapi setelah mereka bubar, untuk tetua pertama, tetua ketiga, dan tetua keempat, mereka pun langsunglah begitu ketar-ketir. Ternyata untuk sang pemimpin selama ini memantau pavilion mereka. Mendengar itu ya, tetua kedua memperingati mereka haruslah berhati-hati di masa depan. Lalu kita kembali kepada Ji Hongzhen yang telah mendapati pesan dari para tetua kalau masalah ini telah selesai dan Yang Kai tidak jadi untuklah dihukum. Mendapati laporan tersebut, Ji Hongzhen menjadi begitu sangatlah terkejut. Bagaimana bisa ini semua terjadi? Bagaimanapun juga perintah tetaplah perintah. Sehingga dia pun langsunglah menarik semua pasukannya untuk mundur. Dan membiarkan Yang Kai untuklah pergi dari sana. Kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu minggu ini ya guys. Wow, dari sini kita tahu ya, kekuasaan begitu sangatlah penting untuklah mengatur seseorang. Tetapi ya kurang klimaks aja ya. Mimin sih berharapnya atau berpikirnya kalau pemimpin sekte mereka langsunglah turun untuklah menemui Ji Hongzhen untuklah menyelesaikan masalah ini. Barulah dia datang ke para tetua untuklah mengejutkan tetua pertama, ketiga, dan keempat yang sudahlah bersengkongkol untuk mendapati kekuasaan guys. Namun dengan ini semua juga, Yang Kai telah resmi menjadi murid biasa dari pavilion Ling Xiao. Jadi ada tahapannya, murid luar, murid biasa, dan juga murid dalam. Mungkin saja ada murid inti ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.